Atau saya meyakini enggak, sholat subuh nggak perlu pakai tutup, atau nggak boleh, bahkan nggak boleh. Atau kalau saya seorang Kristiani, enggak, liturgi di gereja ini yang seperti ini, bukan yang seperti itu. Kalau menghadapi kematian, justru harus disambut dengan nyanyian-nyanyian. Dan nyanyian-nyanyian itu harus sukacita, bukan duka cita. Yang satu mengatakan, enggak, yang betul itu nyanyian yang menunjukkan kesedihan kita, duka kita. Karena kita ditinggal oleh yang wafat, oleh yang pulang. Maka kita harus menunjukkan kesedihan kita. Kalau perlu kita meraung-raung di jenazah yang berpulang itu, untuk menunjukkan betapa dukanya kita ditinggal. Yang lain mengatakan, oh enggak, justru sebaliknya, kita harus menyanyikan lagu-lagu yang riang gembira. Karena yang meninggal ini akan kembali berpulang kepada Sang Pencipta. Adakah kegembiraan lain selain kepulangan? Maka kepulangan itu, meninggal dunia itu sesuatu yang harus disambut dengan sukacita. Nggak boleh ada duka cita, sedih. Masa kerabat kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita mau kembali kepada Sang Pencipta, masa kita tangisi? Pasti harus senang, gembira dong, dia pulang keabadian. Nah itu kan, apa konteksnya tadi saya bicara? Itu sesuatu yang harus dipegangi. Fanatisme itu harus dipegangi. Tapi ekses negatifnya tadi itu, kalau saya mengatakan subuh itu harus pakai kunut, lalu kemudian saya menyalah-nyalahkan mereka yang nggak kunut, itu ekses negatif. Menyalah-nyalahkan yang berbeda itu ekses negatifnya. Memaksa orang yang berbeda dengan yang kita yakini untuk ikut dengan yang kita yakini. Memaksa, karena dalam agama tidak ada paksaan. Itu yang tadi istilahnya melampaui batas. Paksaannya itu, apalagi paksaannya itu dengan menggunakan kekerasan. Dalam agama tidak ditolerir kekerasan. Paksaan saja tidak, apalagi paksaan dengan kekerasan. Jadi itu ekses negatifnya. Nah, jadi ini satu hal kaitannya dengan moderasi beragama, istilah-istilah. Nah, lalu kemudian setelah kita tahu yang dimoderasi, jadi saya ingin lebih clear, di tengah itu di antara dua kutubnya yang ekstrim. Karena ada yang berpahaman di tengah itu di antara yang hak dan yang batil. Ini salah paham lagi nih. Di tengah di antara yang baik dan buruk, sama sekali bukan. Di tengah di antara yang benar dan salah, juga bukan. Jadi di tengah moderasi, kalau baik dan buruk ya pastilah kita pilih yang baik. Benar salah, ya pasti pilih yang benar. Hak dan batil, masa kita harus ada di tengah? Ya pastilah pilih yang hak. Itu gak usah diajari dan gak usah didiskusikan lagi. Akal sehat dan nurani kita sudah dengan sendirinya mengantar kita kepada pilihan-pilihan itu. Tapi di tengah, diajak ke tengah. Karena tadi itu ada dua kutub tadi itu, yang ekstrim. Ada istilah kanan kiri tadi, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Supaya tahu konteksnya. Orang beragama itu selalu dia merujuk pada sumber rujukan utama dalam beragama. Sebagai pedoman utama, apa itu? Itulah kitab suci. Semua umat beragama, ketika dia ingin memahami ajaran agamanya, pastilah dia merujuk pada sumber rujukan utama. Itulah kitab suci. Dan kitab suci itu bentuknya teks. Selain kitab suci, Tuhan juga menurunkan orang-orang sucinya sebagai role model, sebagai contoh, sebagai uswah, sebagai teladan. Ada rasul, ada nabi, ada santo, apalagi Sulinggi atau siapa kalau di Hindu, Resi, ada Bante, ada Biku, ada sebutan-sebutannya, masing-masing agama punya sebutan.
Jadi ini loh, Tuhan itu kan gini maksudnya, supaya ajaran agama ini difahami oleh umat manusia, Tuhan menurunkan manual booknya, kitab suci. Apalagi beragama, orang beli handphone saja ada manual booknya gitu. Ada tata cara menggunakan handphone itu seperti apa. Ini loh, kalau mau pakai handphone yang benar itu baca manual booknya. Mau beli motor, mau beli mobil, mau beli apa saja, komputer. Tapi Tuhan merasa tidak cukup itu. Tuhan juga menurunkan orang-orang sebagai role model supaya agama itu bisa difahami dan diamalkan dengan baik. Ini loh contoh konkretnya manusia-manusia. Tapi kan kita tidak lagi hidup bersama mereka, orang-orang suci itu, para rasul, para nabi, dan kisah-kisah mereka, ucapan-ucapannya, perkataannya, perbuatannya, tindakannya, ketetapannya, itu semuanya bisa kita ketahui dari teks juga. Hadis di Hindu kan juga begitu. Selain Weda ada Bhagavad Gita, ada semuanya kisah-kisah kebajikan dan seterusnya itu. Jadi walhasil tidak bisa tidak, kita selalu, umat beragama maksudnya, ketika dia ingin memahami ajaran agama dan lalu kemudian mengamalkan ajaran agama, dia harus merujuk kepada teks. Teks adalah teks-teks keagamaan adalah sesuatu yang niscaya, yang tidak bisa tidak pastilah dihadapi oleh setiap umat beragama. Maka disinilah problemnya ketika karena satu dan lain hal orang bisa tergelincir, terperosok, terjerumus, terjerembab pada bentuk-bentuk pemahaman dan pengamalan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Bentuk pemahaman ketika dia menyikapi teks-teks itu. Maka ada dua kemungkinan dalam menyikapi teks itu. Orang terlalu bertumpu kepada teks semata, seperti tadi penjelasannya, dan mengabaikan konteks. Apa yang dikatakan pada teks, ya itulah yang dia pahami, itulah yang dia simpulkan, itulah yang dia amalkan. Dia tidak melihat konteks dalam